Sobat Inoku, apa kabar? Seneng banget nih bisa ketemu lagi dengan Sobat Inoku di rumah atau yang di kantor yang sedang curi-curi kesempatan nonton Inoku TV. Nah, kita bisa berkumpul lagi di sini tentunya dengan informasi yang sedang happening di sosial media. Aduh, nih sedikit ganggu sih pakai ini. Cuman teman-teman tahu lah kenapa gue pakai penutup rambut gini. Ya mau ngebahas yang botak-botak, yang mau mulus-mulus di sini. Apalagi kalau bukan tentang Upin Ipin. Nah, Upin Ipin kan ciri khasnya palanya botak kan. Nah, itulah kenapa gue pakai ini tuh biar gue menjiwai. Untuk kamu yang masih muda yang sedang mengais rezeki, jangan lupa sesekali liburan ke luar negeri. Liburan juga bisa di rumah sambil nonton film animasi. Film Upin Ipin bisa jadi opsi, apalagi dengan penuh konspirasi. Nah, kita bahas sekarang di Inoku TV. Upin Ipin. Ini sebenarnya menarik banget sih. Siapa sih yang nggak tahu Upin Ipin? Film animasi dari Malaysia, negeri jiran seberang kita. Yang kalau bola tuh pasti kita, ribut banget sama mereka. Tapi kalau untuk Upin Ipin, kenapa diterima sama masyarakat gitu? Tapi ya ceritanya menurut gue juga bagus sih, make sense dengan keadaan di Indonesia. Makanya mungkin film Upin Ipin diterima di masyarakat. Cuman belakangan ini tuh ada yang ngeganjel gitu. Film Upin Ipin tuh booming bukan karena ceritanya, bukan karena kepalanya dia botak, tapi karena Upin Ipin katanya udah meninggal. Nah, ini bener apa enggak gitu? Upin Ipin udah meninggal. Kalau Upin Ipin udah meninggal, terus siapa sebenarnya Upin Ipin ini? Nah, makanya kita mau ngejelasin lebih dalam, kita menguak lebih jauh siapa sebenarnya Upin Ipin. Tapi sebelum kita kuak Upin Ipin, kita harus tahu dulu Upin Ipin tuh apa sih? Ya kan? Nah, bersumber dari Wikipedia, Upin Ipin tuh adalah serial TV animasi kartun anak-anak yang dirilis tanggal 14 September 2007 yang ditayangkan di TV nasional Malaysia dan juga di MNC TV. Serial ini diproduksi oleh Les Kopaku Production. Awalnya film ini tuh hanya untuk mendidik anak-anak di Malaysia saat menjelang Ramadan. Jadi serial Upin Ipin ini sebenarnya tujuannya hanya untuk mendidik anak-anak di sana bagaimana mengerti tentang sucinya bulan Ramadan. Begitu. Nah, karena banyak diminati, akhirnya rumah produksi asal Malaysia ini memperlanjut film Upin Ipin hingga berseri-series yang sampai akhirnya di Indonesia sudah ada sekitar 15 series kalau gua nggak salah ya, itu sudah tayang di Indonesia. Mungkin yang nayangin Upin Ipin hanya MNC TV sih. Cuman koreksi kalau gua salah di kolom komentar ya. Tapi yang bukan Upin Ipin makin terkenal di Indonesia itu bukan ceritanya yang logis diterima oleh masyarakat kita. Tapi karena ada isu bahwa Upin Ipin ini sudah meninggal. Nih kalau gua nggak salah itu sumbernya berasal dari TikTok. Ketika ada orang gitu yang mengupload video kuburan yang ada nama nisannya itu Upin dan Ipin. Video itu akhirnya viral dan menimbulkan ya semacam kegaduhan lah di masyarakat bahwa Upin Ipin ini sebenarnya udah nggak ada gitu. Oke, bersumber dari pikiranrakyat.com dijelaskan bahwa Upin Ipin ini sudah nggak ada karena kronologisnya itu lumayan tragis. Nah, ini berawal dari tahun 95 silam bahwa disebutkan terjadi kecelakaan menimpa sebuah mobil yang di dalamnya ada satu keluarga termasuk Kak Ros, Upin, Ipin dan kedua orang tuanya. Nah, di berita tersebut
bahwa kecelakaan maut tersebut telah menewaskan kedua orang tua Kak Ros dan Upin disebut meninggal di tempat serta Ipin mengalami koma yang cukup panjang. Ini berbanding terbalik sih. Gua baca baru leadnya aja tuh udah beda gitu sama cerita Upin Ipin yang kita tonton sehari-hari yang ceria. Tapi kisah nyatanya tuh ternyata tuh cukup tragis sih kata gua. Oke, gue lanjut lagi. Sementara itu nyawa Kak Ros, kakaknya Upin Ipin, sempat terselamatkan, tapi Kak Ros itu diberitakan dia mengalami luka dan koma yang cukup panjang. Setelah kecelakaan tersebut, Kak Ros mengalami depresi yang cukup panjang karena ya gimana ya gue ngomongnya ya. Ternyata Upin dan Ipin itu gak bisa diselamatkan. Artinya Upin Ipin tuh meninggal karena kecelakaan. Dan itu membuat Kak Ros depresi sehingga timbullah beberapa hayalan tentang adik-adiknya tersebut yang juga berpengaruh ke Opa. Opa itu neneknya Upin Ipin ya. Mengalami depresi yang cukup berat sampai Opa tuh berhayal bahwa cucunya tuh masih hidup gitu. Itu sumber yang gue terima di berita tersebut sih. Namun yang cukup mengejutkan tersebut, berita ini langsung dibantah oleh rumah produksi asal negeri jiran tersebut. Nah, karena Kak Ros dan Opa mengalami depresi yang cukup berat, akhirnya Opa memberanikan diri untuk menceritakan ke ya mungkin seseorang begitu. Yang sehingga cerita tersebut menjadi inspirasi film Upin dan Ipin. Jadi film Upin dan Ipin ada yang bilang bahwa terinspirasi dari kecelakaan nyata yang menimbulkan korban jiwa di negeri jiran tersebut. Setelah berita tersebut tersebar di sosial media, rumah produksi asal Malaysia itu memberi klarifikasi bahwa kisah Upin dan Ipin itu diambil dari Hajah Ainon yang juga pelakon suara Opa. Nah, di artikel Malaysia ini juga disebutkan setiap cerita yang ditulis bukan sahaja mudah dipahami tetapi juga syarat dengan message yang bermanfaat. Ini kenapa logat gue jadi Melayu ya? Cuman gak apa-apa lah. Nah, artikel Malaysia tersebut juga mengatakan Haji Burhanuddin, pengarah urusan Lesko Paku Production pula adalah pelakon suara Tok Dalang. Siapa yang gak kenal dengan Tok Dalang? Lu pasti tahu kan Tok Dalang? Nah, pengisi suara Tok Dalang ia juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam siri Upin dan Ipin. Ini gue ngambil artikel dari bahasa Malaysia semua ya. Nah, di sini juga dijelaskan kenapa Upin dan Ipin botak. Upin dan Ipin botak itu begitu karena pada musim pertama rumah produksi tersebut terpaksa memendekkan kos untuk mempercepat proses pembuatan. Nah, buat rambut pun susah, itu kata yang punya production. Itu artinya gue gak tahu tuh. Nah, buat pun susah. Di sini pun juga susah kita bikin podcast ya. Oke, lanjut. Nah, dari penjelaskan rumah production tersebut, itu menandakan bahwa kisah Upin dan Ipin sudah meninggal tersebut itu cuman omong kosong belakang. Cuman karena di TikTok itu ramai dan ada kuburannya, jadi tuh timbul pertanyaan. Ini Upin dan Ipin ini siapa sih? Dua orang ini siapa? Upin siapa dan Ipin siapa? Dan apakah Upin dan Ipin tuh beneran ada? Itu masih menjadi misteri menurut gue ya. Dan yang kedua, Kak Ros ini juga siapa? Karena kan Kak Ros juga masih hidup. Karena menurut gue, kalau emang kisah ini beneran nyata, harusnya Kak Ros tuh ada gitu untuk menceritakan kisah hidupnya untuk lebih real. Menurut gue logikanya di situ. Kalau emang kisah ini nyata, harusnya hadir dong Kak Ros di berita tersebut untuk memberi penjelasan gitu. Kalau adik-adiknya tuh sudah meninggal. Menurut gue di situ. Nah, yang ketiga, teman-teman Upin dan Ipin ini nyata juga nggak sih? Kayak Mail, Susanti, Jarjit, terus siapa lagi ya? Fizi. Terus yang gendut kayak gue tuh siapa namanya ya? Duh, gue lupa tuh satu. Oh, Ehsan Eta Mayong tuh katanya. Gue gak tahu itu artinya apa. Cuman teman-teman Upin dan Ipin ini apakah juga beneran nyata
atau karangan dari tim produksi aja. Paling gue bikin kaget adalah ternyata Upin dan Ipin ini berasal dari ide cerita orang Indonesia. Ini gue mencari informasi sempat sulit ya, sempat sedikit info ini benar atau enggak. Karena katanya film Upin dan Ipin ini adalah film ide orang Indonesia yang ditolak oleh stasiun-stasiun TV seperti yang nggak usah disebutkan lah. Itu katanya mereka punya ide terus ditolak, akhirnya ide orang Indonesia tersebut dibeli sama orang Malaysia yang akhirnya menjadi serial Upin dan Ipin. Nah ini gue gak tahu benar apa enggak. Cuma kalaupun benar, ini menurut gue sayang banget sih. Kenapa sulit banget sih menerima ide dari dalam negeri sendiri, padahal ide-ide kita tuh memang diminati sama orang luar. Dan ini menurut gue juga menjadi PR ya untuk rumah-rumah produksi Indonesia untuk bisa lebih cakap lah dalam mengambil ide animasi seperti Upin dan Ipin tersebut. Karena Indonesia juga kekurangan film animasi seperti Upin dan Ipin. Paling film apa sih di Indonesia film animasi? Oke, dari informasi yang sudah gue berikan, gue pun gak bisa menyimpulkan berita ini tuh beneran fakta atau hanya gosip belaka aja. Ya, lu semua yang menyimpulkan lah ini tuh berita bohong atau berita benar. Jadi gue berharap sama lu semua, apapun benar dan salahnya film ini, jangan lo kait-kaitin sama mitos-mitos seperti itulah. Udah gak zaman lah kita nyangkut pautin kejadian di dunia nyata dengan mitos-mitos yang menurut gue tuh kurang terpercaya gitu. Apalagi kan ini film orang luar, bukan film Indonesia. Jadi jangan dibawa-bawa lah sama isu-isu kita. Menurut gue gak etis gitu. Jadi semoga teman-teman Inoku TV bisa mengambil sudut pandang yang benar, yang baik atas fenomena film Upin dan Ipin ini. Entah mereka sudah meninggal atau enggak, yang penting film Upin dan Ipin ini menghibur. Gue pun jujur masih nonton gue film Upin dan Ipin. Karena menurut gue tuh mendidik dan menghibur. Apapun film Upin dan Ipin dalam kenyataannya sudah meninggal ataupun yang lainnya, itu kita kesampingkan saja, kita nikmatin saja karyanya, kita nikmatin saja animasinya yang menurut gue itu oke banget sih. Jadi ya teman-teman Inoku TV bisa menilai sendirilah. Oke? Sampai di sini aja informasi yang bisa gue berikan di Inoku TV. Jangan ketinggalan, jangan lupa juga subscribe YouTube Inoku TV karena biasanya kita memberikan informasi-informasi yang sedang viral di sosial media. Oke? Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Inoku TV.